Pernah nggak sih Anda ngerasa deg-degan setiap kali lihat harga emas hari ini? Kayaknya kemarin baru untung, hari ini udah turun lagi. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah rasa cemas itu jadi sebuah strategi yang jauh lebih tenang dan jauh lebih cerdas. Coba tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Karena jujur aja ini adalah jantung dari pembahasan kita. Banyak banget investor yang merasa investasi emas itu kayak main tebak-tebakan. Kayak judi tiap kali lihat grafik harian. Kalau Anda merasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang terpenting, ada cara buat mengubahnya. Nah, untuk bisa paham soal strategi durasi panjang ini, kita harus hadapi dulu musuh utamanya, yaitu dinding angka harian. Data-data jangka pendek yang kalau kita nggak hati-hati bisa super menyesatkan. Coba deh, kita lihat tabel ini. Ini cuma contoh ya. Harga emas 24 karat di satu tempat bisa beda Rp30.000 per gram dibanding tempat lain. Beda-beda tipis kayak gini, tapi ada di mana-mana. Inilah yang kita sebut kebisingan pasar. Informasi yang bikin kepala pusing, dan akhirnya kita jadi gagal fokus sama gambaran besarnya. Oke, saya tahu. Memantau harga harian itu ya penting, kalau Anda mau beli atau jual hari itu juga. Tapi, kalau fokus kita cuma ke naik turun kecil ini setiap hari, yang ada malah stres terus-terusan. Dan tahu nggak apa akibatnya? Kita jadi gampang ambil keputusan yang salah. Keputusan yang didasari emosi sesaat, bukan strategi jangka panjang. Nah, ngomongin soal emosi, mari kita lihat gimana banjir data harian ini bisa memicu satu reaksi yang paling berbahaya dalam investasi, yaitu panik. Kalimat ini pasti relate banget buat sebagian dari kita kan? Begitu lihat grafik warnanya merah, jantung rasanya langsung berdebar. Pikiran pertama yang muncul di kepala, apa coba? Wah, harus jual sekarang nih sebelum makin rugi. Betul kan? Dan ini bukan cuma teori loh, lihat angka ini. Ini contoh nyata. Bayangkan, nilai emas Anda per gramnya turun hampir Rp300.000. Dan itu terjadi cuma dalam 21 hari. Penurunan secepat dan sedalam inilah yang jadi pemicu kepanikan massal itu. Nah, ini dia momen krusialnya. Di persimpangan jalan ini, emosi kita teriak, jual, selamatkan apa yang tersisa. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah menuruti kepanikan ini benar-benar langkah yang paling bijak? Yuk, kita coba lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kunci dari semua ini adalah mengubah cara pandang kita. Kita akan coba zoom out, mundur sejenak dari kebisingan harian, dan melihat tren jangka panjang. Inilah yang namanya permainan durasi panjang. Dan, wow! Grafik ini menjelaskan semuanya. Ingat angka penurunan 292.000 yang bikin kita panik tadi? Coba cari di grafik besar ini. Hampir nggak kelihatan kan? Ternyata penurunan yang terasa mengerikan itu hanyalah sebuah riak kecil di dalam sebuah tren kenaikan yang luar biasa besar selama 2 tahun. Dari 1,2 jutaan jadi lebih dari 3,1 juta. Jadi inilah definisi dari permainan jangka panjang. Ini adalah sebuah mindset. Saat harga turun, itu bukan sinyal untuk panik jual. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal diskon. Itu kesempatan emas buat kita untuk menambah aset dengan harga lebih murah, sebelum harganya kembali melanjutkan tren naiknya. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi kalau kita zoom out. Keren kan? Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa begitu? Kenapa emas ini bisa begitu kokoh untuk jangka panjang? Apa rahasianya? Sebenarnya ada 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Pertama, emas itu pelindung dari inflasi. Saat nilai uang kita terus turun, nilai emas cenderung bertahan. Kedua, dia jadi aset aman. Kalau ekonomi atau politik dunia lagi nggak menentu, orang-orang lari ke emas. Ketiga, pasokannya terbatas. Kita nggak bisa cetak emas seperti cetak uang kan? Dan keempat, biaya menambangnya makin lama makin mahal. Nah, keempat hal inilah yang secara logis membuat nilai emas cenderung naik dari waktu ke waktu. Ada satu lagi sebutan keren buat emas. Dia adalah pemutus sirkuit terbaik. Maksudnya apa? Gini, di dunia keuangan digital yang serba terhubung, emas itu aset fisik. Nilainya nggak bergantung pada janji bank atau kestabilan pemerintah. Jadi, saat sistem finansial digital mengalami guncangan, emas ini bertindak seperti sekring yang putus untuk melindungi kekayaan Anda. Oke, teori sudah cukup. Sekarang gimana cara kita menerapkan semua ini dalam praktek? Bagaimana kita bisa memasukkan strategi durasi panjang emas ini ke dalam portofolio investasi kita yang modern? Yuk, kita lihat contoh alokasi portofolio ini.
Lihat, ada 20% porsinya untuk emas fisik. Penting untuk dicatat, tugas emas di sini bukan untuk tumbuh secepat saham AI atau ETF, bukan. Peran emas di sini adalah sebagai pelindung, sebagai stabilisator. Porsi 20% ini cukup besar untuk jadi benteng pertahanan saat pasar saham lagi bergejolak, tapi juga nggak terlalu besar sampai menghambat potensi keuntungan dari aset lainnya. Nah, inilah kesimpulan utamanya. Peran emas di portofolio modern itu bukan untuk menggantikan aset-aset pertumbuhan. Sama sekali bukan. Perannya adalah untuk melindungi mereka. Anggap saja saham dan ETF itu adalah gedung pencakar langit Anda. Nah, emas adalah fondasi super kokoh yang memastikan gedung itu nggak akan roboh meskipun ada badai pasar. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Setelah melihat semua ini, apakah Anda akan terus terjebak dalam kepanikan harian, bereaksi pada setiap kebisingan pasar? Atau Anda akan mulai melihat setiap penurunan harga sebagai sebuah peluang, sebagai bagian dari permainan durasi panjang Anda menuju kebebasan finansial? Jadi, Anda mau pilih tim yang mana? Tim panik harian atau tim strategi jangka panjang? Pilihan ada di tangan Anda.